Hai, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai auditory processing. Perkenalkan, nama saya Ide Ikunia, Sosti, MPSI, Psikolog. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar mengenai auditory processing ini ya. Mari kita simak beberapa penjelasan terkait dengan auditory processing ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai GA, sedikit refreshing lagi ya teman-teman mengenai teori CHC. Oke, pada masa modern ini ya di sebuah artikel yang ditulis oleh D. Amato, Fletcher Jensen, dan Reynolds pada tahun 2010, nah ada penjelasan mengenai konsep dan teori kecerdasan dalam 5 level, yaitu pertama, intelijensi sebagai satu kemampuan general. Kemudian yang kedua, intelijensi sebagai sepasang kemampuan. Yang ketiga, intelijensi sebagai beberapa set kemampuan yang terbatas. 4, intelijensi sebagai set kemampuan yang lengkap. Dan 5, intelijensi sebagai sebuah hierarki narrow abilities yang berada di bawah beberapa broad abilities. Jika merujuk pada level perkembangan konsep dan teori intelijensi yang disampaikan oleh D. Amato dan kawan-kawan, kemunculan teori CHC menjadi titik awal perkembangan pada level keempat dan seterusnya. Teori CHC merupakan gabungan dari teori GF-GC yang dikembangkan oleh Cattell dan Horn dan teori tiga strata yang dikembangkan oleh Carroll. Banyak ilmuwan mengakui bahwa struktur kemampuan kognitif tergambarkan paling baik dengan teori CHC ini. Selanjutnya kita bahas tentang auditory processing. Oke, yang pertama adalah mengenai definisi. Definisi dari auditory processing adalah the ability to detect and process meaningful nonverbal information in sound. Ini disampaikan oleh Snyder dan McGrew di tahun 2012. Namun demikian, pada akhirnya Snyder dan McGrew ini menyampaikan definisi yang kedua, begitu ya, yang tertulis dalam buku Flanagan and McDonald di tahun 2018, Contemporary Intellectual Assessment. Definisi yang kedua ini adalah untuk melengkapi definisi pertama, ya, yang dikutip pada buku yang sama pada edisi sebelumnya. Snyder dan McGrew menyebutkan bahwa pada kesempatan sebelumnya belum menemukan kata yang tepat untuk mendefinisikan mengenai bunyi atau sound ini, selain menggunakan pembahasan mengenai speech sounds and music. Definisi pertama tampaknya cukup membingungkan bagi para tokoh atau profesional karena adanya negative transfer pada pengertian historis tradisional dari kata nonverbal yang seolah terasosiasi langsung dengan kemampuan yang diukur melalui stimulus nonverbal seperti pada GV dan GF pada tes Wechsler. Selanjutnya, Snyder dan McGrew menyebutkan bahwa definisi dari Konzelman dan Sub di tahun 2018 yaitu auditory processing, the ability to discriminate, remember, reason, and work creatively on auditory stimuli, which may consist of tones, environmental sounds, and speech units. Nah, definisi kedua ini lebih mudah difahami dan selanjutnya akan digunakan untuk menjelaskan mengenai GA. Oke, itu tadi definisi mengenai auditory processing atau GA. Nah, setelah ini kita akan kupas satu persatu, yaitu narrow abilities kepada broad abilities auditory processing ini. Phonetic coding atau disingkat dengan PC adalah kemampuan untuk mendengar dan memisahkan fonem secara jelas. Individu yang mengalami masalah dalam kemampuan ini akan mengalami kesulitan dalam memahami dan membaca fonem asing. Phonetic coding yang lemah merupakan salah satu faktor utama dalam munculnya gangguan membaca, terutama phonological dyslexia. Yang kedua adalah speech
Speech Sound Discrimination atau disingkat US, yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan membedakan suara dalam konteks percakapan atau speech sound, ya. Dan ini lebih dari sekedar fonem, gitu. Dalam kondisi sedikit atau tanpa gangguan atau pengalih perhatian. Individu yang mengalami disfungsi dalam kemampuan ini akan mengalami kesulitan dalam membedakan variasi nada, warna nada, dan pitch dalam percakapan. Kemampuan individu tersebut akan memunculkan kesulitan dalam ia mendeteksi perubahan emosi yang halus dalam suara atau perubahan yang halus dalam penekanan suara. Nah, ini ketika berbincang ya, teman-teman. Next adalah resistance to auditory stimulus distortion atau disingkat dengan UR. UR ini merupakan kemampuan mendengar dan memahami kata-kata meskipun dalam kondisi latar belakang suara yang ada suara begitu ya, ada background gitu yang bising dan mengganggu. Nah, ini untuk membedakan dengan speech sound discrimination tadi ya. Kalau speech sound discrimination tadi tidak ada gangguan, tidak ada pengalih perhatian. Nah, pada UR ini memang fokusnya adalah ketika kita mendengar dan memahami kata dalam situasi yang bising begitu ya, dengan banyaknya distraktor. Semakin bertambahnya usia, kemungkinan besar kemampuan ini mengalami penurunan efektivitas. Ya. Kenapa? Karena memang kemudian alat sensori kita juga mengalami penurunan fungsi begitu ya, seiring dengan bertambahnya usia tersebut. Sering ditemui individu berusia lanjut kemudian meminta lawan bicaranya ya untuk berbicara lebih nyaring misalnya ya, atau mengulangi lagi kata yang baru saja disampaikan untuk membantu mereka memahami suara ketika terdapat latar belakang suara yang bising dan mengganggu tadi. Oke, yang keempat adalah memory for sound patterns atau kita singkat dengan UM, yaitu kemampuan untuk mempertahankan informasi bunyi dalam basis short term seperti nada, tingkat nada, dan suara manusia. Kemampuan ini penting dimiliki oleh para musisi, mengingat mereka harus mampu memproduksi bunyi yang sama dengan yang telah mereka terima atau yang mereka dengar sebelumnya. Kita lanjutkan dengan neuro abilities yang kelima, yaitu maintaining and judging rhythm, ya, yang dia memiliki kode U8. Yaitu kemampuan untuk memahami dan mempertahankan sebuah irama atau tempo musik. Pada neuro ini agak mirip-mirip ya, karena mirip dengan UM tadi ya, karena dia juga ditengarai memiliki aspek berkaitan dengan memory for sound patterns, karena di situ melibatkan juga short term memory begitu. Namun demikian ya, kita dapat membedakannya antara U8 dan UM ini karena pada U8 ini melibatkan mengenai rhythm ya atau ritme begitu. Penelitian-penelitian saya kira ini juga penting sekali untuk dilakukan kemudian berkaitan dengan kemampuan ini karena pada saat ini memang belum banyak dikembangkan. Oke, selanjutnya adalah musical discrimination and judgment ya, dengan kode U1 U9, yaitu kemampuan untuk membedakan dan menilai pola gaya suara pada musik untuk mematuhi melodi, harmoni, dan aspek ekspresif lainnya, yang mana di situ meliputi phrasing, tempo, kompleksiti harmonik, dan variasi intensitas suara. Pada neuro yang ketujuh, kita memiliki absolute pitch dan kode UP,
yaitu kemampuan untuk secara sempurna mengidentifikasi tangga nada. Jadi ini sangat berguna sekali untuk bisa membedakan antara nada satu dengan nada yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sound localization atau kodenya adalah UL, yaitu kemampuan untuk mengetahui lokasi sumber bunyi. Ya, jadi ketika kita mendengarkan suara, kita bisa memetakan dari mana asal bunyi-bunyian tersebut. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke tes kognitif AJT ya. Dalam tes kognitif AJT, narrow abilities yang dicakup oleh auditory processing yang dikembangkan di sini adalah yang pertama adalah speech sound discrimination atau US, kemudian ada resistance to auditory stimulus distortion atau UR, dan memory for sound patterns atau OM. Nah, mengapa ketiganya ini ya dipilih untuk dikembangkan dan menjadi bagian tes dari AJT Cognitive Test? Ini karena ketiganya merupakan aspek begitu atau dia bisa mengukur memori untuk informasi yang didapatkan melalui pengucapan baik secara langsung maupun melalui media. Nah, ketiganya membutuhkan atensi, pemahaman, dan pencarian informasi. Ya, di situ retrieval begitu ya, pemanggilan kembali informasi yang sudah disimpan sebelumnya menggunakan pendengaran atau auditory. Hal ini terkandung dalam logical memory dan verbal paired associate, baik yang diucapkan secara langsung maupun ketika di situ ada jeda. Beberapa narrow abilities tidak sesuai dengan kondisi bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia ya dalam bahasa kita, semua huruf yang tertulis itu pasti akan diucapkan atau dieja sebagaimana dia dituliskan. Jadi tidak ada pergeseran begitu ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris ketika itu hurufnya I dibaca I begitu ya contohnya untuk mudahnya untuk membedakan. Tapi dalam bahasa Indonesia I ya dibaca I gitu. E dibaca E gitu. A dibaca A gitu ya. Untuk memberikan gambaran perbedaan bahwa ada narrow abilities pada auditory processing ini yang tidak bisa kita kembangkan dengan dasar bahasa Indonesia yang kita gunakan di Indonesia. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan pengenalan mengenai auditory processing. Pertama kita sudah mengetahui definisi dari auditory processing atau GA, dan kemudian yang kedua kita mengenali narrow abilities apa saja yang berada di bawah broad abilities auditory processing ini. Dan yang ketiga, kita sudah mengetahui, kita sudah mengenal narrow abilities apa yang dikembangkan pada tes kognitif AJT. Pada materi selanjutnya kita akan lebih kupas lebih dalam lagi ya mengenai poin ketiga atau akhir dari video pertama ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.